Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ibu masih akan menjelaskan tentang bab 1, bagaimana menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Materi bagian 2. Jadilah muslim yang kompetitif. Apa yang dimaksud dengan kompetitif? Kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi, yang mana dalam hal ini, kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang dialami atau terjadi terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memenangkan sebuah pertandingan atau sebuah persaingan. Wow, kamu orangnya kompetitif banget ya. Sampai semua perlombaan kamu ikuti. Nah, maksudnya itu kamu orang yang selalu bersemangat dalam berlomba, menyukai tantangan untuk mendapatkan suatu tujuan, seperti mendapat piala, hadiah, atau bahkan pahala. Itu dinamakan dengan sikap kompetitif. Terus, pribadi muslim yang kompetitif itu seperti apa sih? Pribadi muslim yang kompetitif adalah sikap seorang muslim yang merasa tidak puas dengan amal kebaikan dan prestasi yang telah diraihnya, sehingga akan terus berusaha untuk berlomba-lomba atau berkompetisi dalam kebaikan, serta menjadi muslim yang terbaik dan berkualitas dalam segala hal. Kenapa masang muka lusuh gitu? Lomba yang aku ikuti kalah lagi. Udah gitu, aku cuma bisa ikut lomba itu 1 kali. Seakan kesempatanku hanya 1 kali. Hal ini menghilangkan minatku untuk mengikuti perlombaan. Bagaimana dengan fastabiqul khairat? Paling tidak, kita masih bisa berlomba berbuat kebaikan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, diri kita menjadi lebih berlatih karena jurinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Benar juga. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Wah, Pak Joni zakat ke masjidnya 200.000 tuh. Zakat lebih banyak semoga aja dapat lebih banyak pahala. Amin. Wah, Siti belajarnya giat banget ya. Pantesan ranking mulu. Belajar lebih giat biar makin pintar. Semoga aja ranking sama semoga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, berkompetisilah dalam kebaikan dan lakukan dengan lillahi ta'ala. Ayat Al-Quran tentang kompetitif. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Di sini ada arti perkata Quran surat Al-Maidah tersebut. Silahkan kalian baca dan pahami masing-masing. Selanjutnya adalah asbabun nuzul atau sebab Quran surat Al-Maidah tadi diturunkan. Sebenarnya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Namun ada faktor penting dari ayat tersebut, yakni umat Islam jangan sampai berperilaku seperti umat terdahulu dari nabi-nabi terdahulu yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya masing-masing. Karena dasar hukum dan tuntunan hidup semua diatur dan ada dalam kitab suci, sehingga kita terhindar dari kebingungan dan bisa menjalani hidup dengan baik. Tafsir ayat. Kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran itu hak dalam segala halnya. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab-kitab sebelumnya, namun juga menjadi saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Yang keempat, kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan melebihi umat yang lainnya. Yang kelima, umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariah dan manhaj untuk setiap umat, baik dahulu maupun masa kini. Namun syariat Nabi Muhammad SAW berlaku untuk seluruh umat dan sepanjang masa. Yang ketujuh, manusia diberi kebebasan untuk memilih, sehingga wajar ada pertanggungjawaban atas pilihan yang mereka pilih. Yang kedelapan, melalui kebebasan ini manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang kesembilan, jika terjadi perselisihan, maka carilah solusi yang terbaik untuk semua. Yang kesepuluh, perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunnatullah. Dicukupkan sekian. Semangat terus belajarnya, selalu patuhi protokol kesehatan dan jaga diri baik-baik. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.